Ayat kursi merupakan induk ayat Al-Quran karena menjadi ayat yang keagungannya melebihi langit dan bumi. Sebagaimana sabda Rasulullah, tidaklah Allah menciptakan langit dan bumi melebihi agungnya ayat kursi, karena di dalam ayat tersebut telah mencakup nama dan sifat Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Orang yang mengamalkan ayat kursi juga akan mendapat jaminan surga. Ibnu Hibban At-Tabrani meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat fardu, maka jarak antara dirimu dengan surga hanyalah kematian. Hadis riwayat An-Nasai. Anas bin Malik radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sabda Rasulullah. Apabila seseorang dari umatku membaca ayat kursi sebanyak 12 kali ketika pagi, kemudian mengerjakan sholat subuh, niscaya Allah akan menjaganya dari kejahatan setan. Dan derajatnya sama dengan orang yang membaca Al-Quran sebanyak 3 kali, dan pada hari kiamat ia akan diberi mahkota dari cahaya yang akan menjadi penerangnya. Ayat kursi merupakan induk ayat Al-Quran karena menjadi ayat yang keagungannya melebihi langit dan bumi. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala pernah memberi salam khusus kepada Nabi Yahya dan Nabi Isa. Seperti dalam firman-Nya, dan salam keselamatan bagi dirinya pada hari lahirnya, pada hari wafatnya, dan pada hari dia dibangkitkan hidup kembali. Kali ini kita bertanya, kenapa Allah memberi salam di 3 waktu tersebut? Karena ada 3 waktu yang paling menakutkan bagi manusia. Waktu pertama adalah ketika hari kelahirannya, terbukti dengan tangisan bayi ketika baru keluar dari perut ibunya. Waktu kedua adalah hari ketika masuk ke alam kubur. Karena di alam ini, hijab dari manusia mulai terbuka dan ia mulai melihat secara nyata hasil dari amalnya di dunia. Waktu ketiga adalah hari ketika dibangkitkan di padang mahsyar, seperti yang digambarkan Allah Ta'ala. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut, pandangannya tunduk. Hari di saat tidak ada yang dapat menolong kecuali amal baik kita di dunia ini. Allah memberi salam di 3 waktu tersebut sebagai isyarat karena ketiganya adalah waktu yang paling menakutkan bagi manusia. Sungguh bahagia orang yang menjadikan wasiat Rasulullah sebagai panduan hidupnya. Dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah memberi wasiat kepada para sahabatnya agar bahagia dunia akhirat. Wasiat pertama, sholatlah dengan bersungguh-sungguh sebagaimana mengerjakan sholatnya yang terakhir, seperti dia tahu dirinya tidak bisa lagi mengerjakan sholat setelah itu. Barang siapa melaksanakan sholat dengan sungguh-sungguh, maka akan mendatangkan penenang baginya yang mendatangkan kebahagiaan. Wasiat kedua, janganlah kamu mengucapkan perkataan yang kamu akan meminta maaf karena perkataan itu. Jika perkataan lisan tidak dimaafkan, kelak akan dimintai pertanggungjawaban hingga hari kiamat. Wasiat ketiga, tidak mengharapkan apa yang dimiliki orang lain. Orang yang tidak menaruh harapan atas apa yang dimiliki orang lain, maka dia akan hidup mulia dan berwibawa. Sebaliknya, orang yang selalu mengharapkan apa yang dimiliki orang lain, maka hidupnya akan terhina. Seseorang hamba yang telah masuk surga, maka akan kekal selamanya berada di dalamnya, begitulah janji Allah. Namun, ada beberapa hal yang nantinya tidak akan ada di surga. Pertama, sholat. Sholat merupakan tiang agama, namun para penghuni surga tidak melaksanakan sholat karena mereka sudah menjalaninya secara wajib semasa hidup. Akan tetapi para penghuni surga tetap berzikir. Kedua, tidak ada orang tua. Hal ini berdasarkan surat Al-Waqiah ayat 35. Juga berdasarkan kisah Rasulullah ketika didatangi seorang nenek tua. Al-Hasan meriwayatkan Rasulullah kemudian bersabda, kabarkan kepadanya sesungguhnya ia tidak akan masuk surga dalam keadaan tua renta. Ketiga, tidur. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu meriwayatkan, tidur adalah saudaranya kematian, dan ahli surga tidaklah tidur. Keempat, sifat buruk. Di surga tidak ada yang namanya iri, dengki, perkataan buruk dan lainnya. Semua hal tersebut adalah sifat setan. Yang mereka dengar hanyalah ucapan salam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia tersibuk di akhirat. Tatkala Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim dan Nabi Isa angkat tangan saat diminta syafaat oleh orang-orang mukmin di padang mahsyar, Rasulullah justru menjadi satu-satunya Nabi yang mampu memenuhinya. Bahkan, ketika sudah berada di dalam surga sekalipun, beliau masih sibuk memikirkan umatnya. Beliau terus memohon kepada Allah agar bisa menolong umatnya, termasuk mereka yang sudah berada dalam siksa jahanam. Pada hari kiamat orang mukmin datang menemui Nabi Adam dan berkata, Allah telah memerintahkan para malaikat bersujud kepadamu, maka mintalah kepada Allah syafaat untuk kami. Namun Nabi Adam meminta orang mukmin beranjak dari tempatnya seraya berkata, di sini aku tak bisa memenuhi permintaan kalian, maka pergilah kepada Nuh, Ibrahim, dan Isa. Para nabi tersebut juga berkata, di sini aku tidak mampu memenuhi permintaan kalian.
Maka datanglah kepada Muhammad, sebab ia telah diampuni dosanya, baik dosa terdahulu maupun dosa yang akan datang. Hadis riwayat Sahih Ibnu Huzaimah.